nanti supaya paham atau bisa diulang-ulang gitu ya. Nah, pertama kita mulai aja langsung ya materinya. Hari ini membahas form login dan pesan notifikasi. Nah, kemudian di form login itu menggunakan template ya. Delay. Menggunakan template. Nah, template-nya sudah saya kirim atau saya upload di Google Class ya. Kalian bisa download dulu template-nya. Oke. Jadi di sini, nah kita akan membuat halaman login seperti ini ya. Dari mana? Dari template. Nah, ini template-nya. Ini di SB admin 2 ya. Kalau kita lihat di modul juga sudah ada di modulnya kalian, tapi untuk template-nya silakan di Google Class ya gitu ya. Oke. Nah, ini di tools. Kalau kalian sudah download tools, ini ada Bootstrap ya untuk template-nya, untuk admin. Nah, di sini juga ada untuk login-nya. Jika diekstrak, sudah diekstrak, ini folder-foldernya atau ini filenya. Nah, di sini ada login, ada index. Nah, ketika kita buka ini ya, index, kita ke Google. Oke. Nah, ini tampilannya ini adalah template di SB admin 2 ini. Ya. Nah, kita akan menggunakan template ini untuk adminnya. Nah, di sini ada button, ada card, kemudian ada color di sini. Ada kalau menggunakan warna biru, menggunakan kelasnya ini BG gradient primary atau success atau info, warning, danger dan lain-lain. Nah, ini animasinya, navigasi, drop down atau progress, rotation seperti ini. Nah, kemudian di sini ada login, register, forgot password. Nah, ketika kita ke login, nah ini dari template-nya ya. Nah, kita akan gunakan yang ini. Ini akan muncul kalau terkoneksi internet. Ini karena saya terkoneksi internet, jadi muncul gambarnya. Gitu. Kalau nggak ada, ini dognya nggak akan muncul. Nah, kita akan gunakan yang ini. Loginnya akan dijadikan seperti ini.
Nah, dari template ini, nah kita coba ambil, ini kan bentuknya login.html. Nah, kita rubah menjadi PHP agar memang bisa digunakan untuk memasukkan script PHP juga untuk ketika login menggunakan form ini. Nah, sekarang buka editornya di sini. Nah, atau bentar, editornya kemudian HTML login tadi kita open di sini di oke, saya buka dulu. Oke, yang ini atau langsung ke login ya ini ya. Kita open ke Visual Studio Code. Nah, ini yang tampilan tadi. Nah, ini kita copy. File ini masih bentuk HTML, kita copy semuanya. Kita simpan di view. Nah, buat folder namanya, nah kalau di modul sih disimpannya di admin ya di sini. Disimpan dulu di admin, kemudian membuat file login. Nah, ini sama aja ya. Login.php ini buat file baru login.php. Nah, tapi dari sini kita akan bagi menjadi 3. Ada header, ada login, dan ada footer-nya. Footer bukan, Pak? Ya. Jadi ada header, login, dan footer. Nah, kemudian dibagi 3 antara header. Header berarti kalau kita lihat di sini, ini bisa sampai kontainer ya. Nah, kemudian namanya disimpan di sini out header. Di view juga kemudian membuat template ya, folder template. Jadi yang login tadi dibagi 3. Kemudian header dulu, header yang ini. Dari yang tadi ini satu file login semua dibagi 3, dimasukkan ke file out header di sini sampai ini kelas BG gradient primary. Oke, coba ya, saya coba dulu yang ini. Oke, kita ganti dulu aja. Nah, kemudian bikin file lagi untuk yang footernya. Jadi kalau loginnya ya nggak apa-apa, loginnya juga bisa langsung yang ini berarti ya. Nah, kalau yang loginnya ini disimpan di folder autentifikasi. Ini sampai sini. Disimpan di sini.
di autentifikasi. Nah, karena saya sudah ada dan sudah dirapihkan juga, ya sudah ada di sini. Karena ini kalau di paste yang tadi akan merubah form ini karena udah ada form action. Karena di yang sebelumnya di sini formnya belum ada form actionnya, gitu. Terus supaya benar-benar ketahuan ya nggak apa-apa lah. Jadi saya file yang ini akan diganti. Kemudian footernya disimpan. Nah, kalau yang login tadi di autentifikasi, bagian dari login, sini ke footer. Oke. Nah, kita coba running. Nah, kalau ini bentuk HTML-nya, ini yang tadi sudah diperbaiki ya sebelumnya. Tapi karena tadi sudah dirubah lagi menjadi file asli yang ini. Oke, kita refresh. Nah, ini CSS-nya tidak terpanggil. Sini. Karena di sini kita kan penyimpanan atau pemanggilan dari mana header-nya, header ini. Nah, dia mengambilnya CSS-nya dari vendor font awesome free CSS all main CSS. Nah, ini CSS-nya diambil dari folder vendor ini. Atau CSS ini juga sbadmin 2-nya di dalam folder CSS. Nah, makanya karena kita disimpannya untuk out header ini ada di dalam template, gitu ya. Kemudian ini di dalam autentifikasi, terlalu loncat kayaknya saya ini. Ini langsung nggak apa-apa deh kayak gini dulu. Nah, dari yang ini loncat saya penjelasannya saja. Nah, kita memerlukan CSS-nya. CSS yang ini kita copy ke dalam pustaka booking, ke aset. Nah, berarti kita ada di dalam aset nih CSS ini. Nah, karena saya udah ada, ya nggak apa-apa dipaste aja. Di replace. Oke, nah kalau kalian pasti belum ada nih. Nah, image JS vendor ini juga didapat dari yang tadi. Dari CSB admin 2. Nah, folder-folder ini diambil, di copy juga. Pindahkan ke pustaka booking di dalam folder aset di sini. Kenapa nih? Lama ya?
Oke, nah tadi, nah di sini ada bootstrap-nya. Kemudian ada editable font yang bagus ya, atau free. Di sini ada juga yang lainnya, ada chart, jQuery, ada JavaScript. Ini folder image, nanti penyimpanan gambarnya di sini berarti. Oke. Nah, ini di dalam folder aset. Kita udah buat folder aset. Kemudian di sini tadi dia langsung ke vendor. Makanya tadi di browsernya belum muncul. Perlu ditambahkan base URL. Jadi tambahkan base URL aset. Karena ini ada di dalam folder aset. Gitu ya. Oke, ini base URL aset. Nah, kalau base URL kan sudah disetting. Jadi setiap ini artinya si folder ini ada di dalam aset, aset ini ada di localhost pustaka booking, kan base URL itu di sini. Nah, berarti semuanya yang ini diganti juga. Header tadi ya. Kemudian footer. Nah, ini yang pemanggilan CSS atau jQuery ini harus ditambahkan base URL-nya. Nah, kita coba cek. Nah, out header line 15. Oh, oke, salah. Ini ternyata nggak pakai karena kurungnya adalah AC. Jadi salah. Oke, nah ini sudah terpanggil. Template loginnya sudah masuk di Nah, sekarang kita sesuaikan sesuai yang memang kita butuhkan aja. Karena kita nggak perlu pakai gambar, nggak pakai login Google, Facebook, kita belum pakai ini, maka kita hapus bagian ini. Nah, ini adanya di sini, berarti di login.
Nah, gambar berarti yang ini, karena ini login image. Ini kita hapus. Ini kita ganti jadi halaman login. Kemudian, nah kalau ini karena ukurannya nggak jadi 6, tapi keseluruhan ini kita cek dulu. Ini jadi oke, kita coba cek. Oke, nah ini udah hilang gambarnya, ukurannya sudah sama. Nah, kita akan hilangkan lagi yang Google dan Facebook. Kita refresh. Oke, nah ini untuk formnya jadi sudah seperti ini. Nah, tinggal kita rubah juga atau isinya supaya email ini sesuai dengan yang kita inginkan ketika login. Nah, kalau ketika login ini dia masih ke index.html karena ini masih bentuknya tadi link ya. Nah, di sini masih link. Nah, ini harusnya button. Kenapa? Karena supaya ketika form ini ada form action-nya. Ini ada metodenya post, action. Action-nya kemana? Kalau ini action-nya berarti ke login, ke authentication. Ini di login. Nah, ini disuruh ke autentifikasi. Nah, autentifikasinya ini kenapa errornya? Oh, tutup HP-nya. Autentifikasinya berarti kita perlu buat, kalau autentifikasi ini autentifikasi yang di controller. Ya. Kalau ini autentifikasi folder, di dalamnya ada login yang ini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Bisa disesuaikan dengan modul atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kan kalau ini bahasa Inggris, kita ganti jadi bahasa Indonesia.
Ini ID-nya masih enggak. Ini kita nggak perlu. Ini password aja. Sini perlu button tadi, button submit. Nah, di dalam button kelas ini tapi kita gunakan nih. Ini kita copy. Mungkin sini. Ini login juga. Jadi nanti ada dua nih kalau kita sebelum dihapus. Nah, yang satu button, yang satu link. Kalau button sesuai dengan formnya, dia ke autentifikasi. Oke, kita hapus dulu. Yang button linknya. Jadi CSS-nya, CSS Bootstrap-nya kita gunakan. Kemudian, nah seperti biasa, kita perlu yang notifikasi itu di form validasi. Kita perlu validasi. Kita perlu form error, berarti ya. Itu berarti di setiap formnya. Di setiap form di sini ini di form group. Oke, di sini. Nah, ini memberi pesannya pakai kelas yang warnanya merah. Kelasnya kelas Ranger. Kita coba remember-nya kita nggak perlu. Remember kita hapus.
Oke, oh ini kurang. Oh. Nah, yang password juga nanti ditambahkan seperti ini. Nah, kalau intinya untuk membuat halaman login menggunakan template, ya seperti itu caranya. Nanti tinggal disesuaikan formnya. Nah, ini kan placeholder-nya udah masukkan alamat email gitu ya. Kemudian yang value, nah kalau set value, ini ada juga nih set value, nanti kita masukkan. Nah, set value kalau ini sama seperti apa namanya form error ada di materi form validasi. Nah, ini jadi ketika kita kalau udah ngetik tapi masih salah supaya tetap ada eh, apa email yang diketik tadi, jadi tetap ditambahkan ini. Jadi kalau memang ada kesalahan tapi udah diketik, bisa tetap muncul dengan set value tadi. Ya. Ya, pokoknya nanti tinggal disesuaikan isinya dengan yang di modul. Oke, atau saya lihatkan juga modulnya supaya nggak langsung ngetik di apa kalian ya. Karena kalau saya ngetik satu-satu bakalan lama, tapi intinya supaya kalian tahu. Nah, ini ada sessionnya juga, kemudian tadi form error untuk kalau memang datanya masih kosong, password sama ya seperti yang tadi. Ini button udah. Nah, kalau ini ditambahkan kalau memang lupa password, autentifikasinya ke sini ke registrasi. Nah, sekarang setelah membuat tadi outputter, kita buat autentifikasi supaya bisa masuk login. Oke, kita buka ininya. Autentifikasi yang ada di controller. Nah, ini. Jadi, jika session user data email, nah ini kalau hanya email dia tetap di sub ke user nanti. Kemudian ini
email harus diisi, email tidak benar. Password, oke, password harus diisi ini kalau tidak diisi ya. Ketika klik login tapi tidak diisi. Ini login. Ketika form validation jalan, tapi masih salah, tampil di tampilan login. Ini header autentikasi, jadi tetap di dalam tampilan login. Jadi dia akan balik lagi tetap di sini. Nah, tapi kalau ketika form validation run dan true, kalau true berarti yang ini dia akan menjalankan login yang ini. Nah, menjalankan login yang ini, jadi form validation ini yang tadi ya, yang merah-merah. Ini kan email harus diisi, email tidak benar. Jadi kalau yang tadi tidak diisi formnya. Nah, kalau sudah form validasinya sudah diisi, ini masuk ke function login yang ini yang akan mengecek ke dalam database. Nah, di sini ada variabel email. Nah, ini HTML special character yang artinya supaya inputannya tidak aneh-aneh. Jadi kalau ada karakter-karakter yang digunakan sebetulnya untuk HTML, ya jadi nggak bisa, dia akan dirubah karakternya. Jadi intinya supaya lebih aman untuk email, biasanya password, HTML, special karakter. Oh, kalau password enggak. Karena bahkan kalau password kan karakternya macam-macam ya. Jadi supaya inputannya sesuai dengan memang email pada umumnya. Nah, ketika di sini email ini ngambil dari form login tadi, nama email, name-nya kan email ya. Kalau kita cek login autentifikasi tipe, nah di sini ada email. Oke. Jadi password juga sesuai yang dikirim dari form tadi. Kemudian value, oke. Ini email, password, ini cek data. Kita cek sini, ini udah ada name-nya belum? Belum. Nah, ini juga harus ada name-nya nih, kalau di modul sudah ada sih. Name-nya email. Nah, ini ngambil dari name yang ada di sini. Kemudian ini cek data, di dalam database ada email apa aja gitu. Dan di sini jika user yang ada, kemudian statusnya aktif, nah status aktif itu dengan 1 ya, maka dia akan mengecek password. Nah, kalau di dalam modul ini pakainya password verify. Nah, kalau password verify di sini ngeceknya pakai hash ya. Kalau inputan passwordnya MD5 atau hanya biasa, itu tidak bisa. Nah, kalau di sini saya coba pakai yang MD5 dirubah supaya
ketika nanti login tetap masuk. Nah, maksudnya gimana? Kita sini lagi. Ini di database user, ini pustaka ya. Nah, di sini ada yang bertipe password hash, ada MD5. Nah, kalau yang MD5 ini bisa dibuat jadi enkripsi password. Ketika ditambahkan, kemudian di posisi password di sini. Nah, di sini dirubah menjadi MD5, dienkripsi jadi MD5 passwordnya. Tapi kalau dengan hash ini di sini nggak ada nih, saya tidak nemu nih. Tuh. Apa ini ya? Nah ini coba saya buat dulu. Ini ada saya ubah yang lobby di sini jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ininya enkripsinya beda tadi. Kalau ini hash ya. Kita pakainya yang MD5 aja. Saya ganti ini. Jadi ini. Oke. Jadi dirubah ya password tadi jadi seperti ini karakternya. Nah, kalau kalian mengikuti modul pakainya yang ini, kemungkinan besar akan error. Karena tadi ini pakainya hash. Di situ kan ada verify that password match a hash. Gitu ya. Makanya di dalam database-nya untuk field password harus dienskripsi dalam bentuk hash juga. Dia baru bisa membaca. Nah, kalau MD5 dia bisa hash, membaca hash juga bisa membaca MD5. Email, kemudian role ID. Nah, ini role ID karena ada role ID 1. Nah, kalau 1 artinya admin nih di sini. Nah, kalau role ID-nya bukan 1 berarti dia nanti masuknya ke user ini. Ini kan redirect masuk ke menu admin, nah ini masuk ke user. Oke. Nah, kalau passwordnya salah, ketika di match, ini ada pesan password salah. Nanti dia akan kembali ke autentifikasi. Autentifikasi isinya adalah login tadi ya. Nah, ini kalau belum diaktifasi. Ini kan ada aktif kan, tadi aktif 1. Kemudian ini email tidak terdaftar. Berarti emailnya salah. Nah, kalau di modul logout nggak ada nih. Nah, saya ditambahkan dulu. Ya, walaupun nanti modul juga ada di semester berikutnya sepertinya sih. Nah, ini logout saya tambahkan dulu supaya ketika kita coba login logout bisa gitu. Jadi sessionnya dihilangkan. Unset user data email dan role ID. Sini Anda tahu, kemudian balik lagi ke identifikasi.
Oke, kita coba login. Ya, kita betulkan dulu yang ini. Oke, nanti masuk ke halaman ini, halaman admin, ya. Masuk ke halaman admin ini, gitu. Kalau ini adminnya saya sebenarnya belum selesai. Nah, ini logoutnya belum dibuat. Oke, bentar, saya rubah dulu adminnya. Oke. Oh iya tadi. Iya, gitu. Oke, untuk login dulu aja deh. Nanti adminnya kita selesaikan lagi. Gimana? Ada yang udah? Atau sambil ngikutin?